Di video kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai payment gateway. Itu artinya apa? Itu artinya adalah cara buyer untuk melakukan pembayaran, ya. Nah, kalau di contoh demo ini, karena ini contoh demo untuk Indonesian market, untuk market Indonesia yang sudah umum dengan menggunakan direct bank transfer, maka ini yang akan kita gunakan, ya, direct bank transfer. Nah, akan tetapi sebenarnya tidak hanya ini. Nah, akan tetapi kita juga bisa menggunakan yang lain. Nah, kita bisa masuk ke WooCommerce setting. Oke. Nah, kita ke checkout. Nah, di sini defaultnya kalau kita lihat di sini ada direct bank transfer, check payment, cash on delivery, PayPal. Ya. Jadi ada 4 ini yang default yang ada di WooCommerce yang versi free. Akan tetapi ada banyak sekali payment gateway yang lain. Ya. Contohnya adalah, misalkan di website WooCommerce sendiri. Nah, yang ini itu adalah ini adalah WooCommerce extension. Ini adalah extension untuk yang berbayar, ya. Saya tunjukin aja dulu semua. Oke, di sini kita pilih payment gateway, kita kalah. Jadi di sini sudah ada list hampir semua payment gateway yang ada di dunia, itu hampir ada semua, ya. Stripe, kalau misalkan teman-teman tahu Stripe, ya, yang sudah ini untuk pembayaran via kartu kredit dan sangat populer di luar negeri. Sayangnya orang Indonesia belum bisa daftar. Dan kemudian ada banyak yang lain, dan ini masing-masing untuk istilahnya untuk setiap negara itu akan ada berbeda-beda sendiri. Ada total 150 extension di sini. Sangat banyak sekali. Bahkan PayPal pun ada banyak. Ada PayPal Pro. Nah, ini biasanya untuk yang di UK, orang UK dan US. Terus kemudian ada PayPal Advance dan juga ada PayPal Digital Downloads. Coba saya ketik PayPal saja. Ini hanya untuk memberikan overview buat teman-teman. Jadi ini ada PayPal Digital Goods, khusus untuk yang jualan produk digital. PayPal Advance, PayPal Express, ada Adaptive Payment. Nah, ini yang biasanya dipakai untuk teman-teman bermain di GVZoo, itu pakai Adaptive Payment. Jadi setiap orang bayar itu langsung uangnya langsung terkirim ke beberapa orang otomatis. Misalnya ada vendornya, ada apanya, itu ada GV partnernya, itu pakai ini. PayPal Pro, ya, dan macam-macam. Ada banyak, ya kan? Ada banyak, ya. Ada banyak. Ini sekedar contoh. Mau lihat yang lain? Ada banyak. Contohnya adalah di WordPress plugin repository. Nah, kita bisa ngetik nih WooCommerce Payment Gateway. Nah, ada banyak. Wow, 540 plugin. Tapi saya nggak tahu ya, ini angkanya bisa jadi nggak valid. Karena ini semua dikeluarin. Jadi biasanya yang di halaman-halaman awal-awal itu adalah yang free. Yang maksud saya yang berkaitan dengan payment gateway. Pasti ada katanya WooCommerce Payment Gateway. Jadi, wah, ini sudah gila banget, sudah banyak banget, ya, sudah banyak banget. Nah, mungkin teman-teman, ini terutama untuk teman-teman yang berjualan di luar negeri, ya. Nah, tetapi kalau yang berjualan di lokal pasti ada pertanyaan, Mas, selain bank transfer, ada nggak yang lain? Misalkan, Mas, saya pakai Doku atau IPmu, bisa? Googling aja, ya. Misalkan gini, Doku WooCommerce. Nah, di sini juga bahkan sudah ada yang bikin Doku Payment Gateway, ini plugin. Saya nggak tahu beli atau enggak, ya. Sini ada yang bikinin. Terus di sini juga ada yang bikin, yang ini yang free, ini yang di nah, ini yang di GitHub. Nah, ini ada nih. Lalu ada yang saya nggak tahu ini dijual atau enggak. Nah, ini malah sampai dijelasin nih, jelasin semuanya, udah clear banget. Nah, karena ini yang official kayaknya, ini yang official. Jadi sebenarnya Doku juga sudah menyediakan payment gateway untuk WooCommerce. Dan itu jadi, tapi memang proses registrasinya yang agak ribet kalau ke Doku, ya. Seperti itu. Mau IP-mu juga bisa. Jadi ini payment gateway IP-mu misalkan. Nah,
di sini IPmu juga sudah menyediakan. Jadi teman-teman bisa lihat jika sudah disediakan ya. Sediakan semua tuh, udah ada tuh, termasuk untuk WooCommerce. Ada juga yang lain, payment gateway yang lain di Indonesia itu katakanlah Veritrans. Veritrans juga sudah punya. Veritrans juga udah ngasih. Ini Veritrans lokal nggak sih? Oh iya, ini juga ada, ini Veritrans Integration WooCommerce. Nah, oke. Saya nggak tahu ini lokal apa enggak. Oh iya, lokal kayaknya. Ini lokal, betul. Nah, ini Veritrans. Nah, ini juga sudah ada nih, Veritrans for WooCommerce. Jadi hampir semuanya udah ada, ya. Akan tetapi ya, masing-masing payment gateway itu sangat tergantung dengan currency. Jadi contoh misalkan kita balik lagi ya ke tutorial kita di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada direct bank transfer, check payment, cash on delivery, dan PayPal. PayPal ini nggak bisa kita pakai kalau kita jualan pakai rupiah. Kenapa? Karena PayPal kalau untuk transaksi dia nggak support rupiah. Jadi ada sih yang menyediakan plugin. Saya lupa, kita googling aja ya. PayPal WooCommerce Indonesia. Saya lupa ada nggak ya? Jadi kemarin ada yang membuat fitur. Jadi kalau PayPal ini supaya bisa dipakai, maka dia akan langsung istilahnya menggunakan rate kurs, dan kemudian akan jadi harga barang kita dari rupiah itu didolarkan. Jadi orang sebenarnya membayar via PayPal-nya tetap pakai dolar. Dan itu tentu saja udah main kurs ya. Kalau kita nggak hati-hati main kurs ya, nanti rate-nya malah jadi ngerusak harga kita. Jadi begitu balik ke kita, uangnya jadi lebih sedikit. Itu contohnya. Nah, itu adalah beberapa overview dari payment gateway ya, payment gateway yang ada. Nah, sekarang kita akan contohkan saja. Di sini ada bank transfer. Oke. Nah, masing-masing gateway di sini akan ada informasi ataupun settingnya. Jadi kalau misalkan direct bank transfer ini saya klik ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat. Nah, di sini judulnya juga bisa saya ganti. Sorry. Oke, jadi kalau di sini nih bank transfer ini bisa kita ganti judulnya ya. Terus deskripsi, kemudian instruksinya juga bisa kita ganti semua. Ganti jadi bahasa Indonesia lah pastinya. Nah, terus kemudian kita ganti namanya di sini ya. Kita pasang di sini misalkan account name-nya atas nama Landing Press BCA katakanlah, dan ini account BCA dan nomornya adalah 1234567 katakanlah. Terus kita tambahin ya. Misalkan Landing Press Mandiri. Ini bukan promosi BCA dan Mandiri ya, tapi lebih ke karena kebalik saya. Ini lebih ke karena ya dua bank ini yang paling sering dipakai untuk transaksi online. Nah, ini bank BCA ya kan. Terus kemudian di sini 12. Nah, ini ngawur aja lah angkanya ya. Ini Mandiri. Oke, cukup kita pasang dua itu. Kita klik save change. Nah, terus kemudian bisa juga ya. Di sini adalah instruction. Jadi instruction ini yang akan muncul di thank you page ya, atau di email. Maka yang ini kita scroll ya, kita gedein aja dulu. Nah, di sini informasi bisa gitu. Jadi nanti teman-teman juga bisa aja yang ini account detail ini nggak dipakai tapi langsung diletakkan di sini juga bisa. Jadi silahkan melakukan gitu ya pembayaran. Nah, bla 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 bla. Nah, nanti setelah melakukan pembayaran silahkan konfirmasi. Nah, pembayaran terus atau yang pertama misalkan kirim ke WhatsApp, misalkan nomornya 08123 ke CS kita ya.
dengan screenshot pembayaran, screenshot transfer katakanlah. Terus kita tambahin misalkan yang kedua, apa ya yang kedua, misalkan atau konfirmasi melalui link berikut gitu ya. Terus HTTP. Nah ini tinggal nanti ditambahin aja ya, misalkan landing press tutorial ini konfirmasi. Jadi nanti kita tinggal membuat halaman konfirmasi itu yang isinya ada form konfirmasi. Nah seperti itu. Ini form konfirmasi bisa pakai misalnya kontak form 7 yang sudah sempat saya jelaskan di chapter 3. Saya lupa video yang nomor 12 kalau nggak salah. Nah itu bisa dipakai di situ. Nah terima kasih, misalkan jangan lupa terima kasih telah berbelanja, bla bla bla, ini terus. Nah ini silakan aja diatur ya instruksinya. Oke, kita klik save change. Sekarang kita akan praktek untuk check out ya. Jadi nyontain aja sekalian ya. Jadi di sini katakanlah seperti ini. Jadi first name kita isi, katakanlah saya nama ini ya, nama ya ini terserah lah, ini ngawur aja ya. Nah kalau sudah hijau berarti udah ada isinya. Nah ini kalau merah berarti belum ada isinya, wajib diisi. Address misalkan apa ya, misalkan ini rumah lah, misalkan Warung Sila bla bla bla. Terus kemudian ini DKI Jakarta ini. Terus kemudian ini 1 2 3 4 5. Nah ini contoh yang ini ya, contoh yang nggak pakai shipping tadi nggak saya aktifkan, nggak apa-apa lah. Terus kemudian di sini ordernya katakanlah ini nanti misalkan tolong dikirim segera ya kakak. Oke. Nah terus kemudian ya udah, kalau udah sekarang kita place order ya, kita place order. Set sini misalkan. Ya elah, fontnya belum diisi. 0812345678. Ini hanya contoh ya, jadi nggak perlu pakai refresh. Orang kalau misalkan belum diisi juga akan langsung diarahkan untuk mengisi yang mana. Nah itu bagusnya. Sekarang kita klik place order. Tara. Nah ini contohnya. Jadi ini adalah instruksi pembayaran yang sudah kita berikan tadi ya. Terus ini adalah bank detailsnya. Nah ini banknya tadi BCA, ini account numbernya ini. Nah, gitu. Ini nama ya, nama yang tadi kita berikan. Itu tinggal diatur aja. Nah ini adalah detailnya. Ini kode uniknya. Nah, udah. Note, tolong kirim segera ke kakak. Billing addressnya ini. Jadi semuanya udah komplit di sini ya, komplit di sini. Jadi kalau misalkan toh saya misalkan ke halaman my account, saya lupa halaman my accountnya di mana. Oke, belum saya masukkan menu. Jadi kalau misalkan dimasuk ke my account ya. Oke, ini admin ya. Ini punya saya yang order tadi ya. Kita bisa ngecek order kita tadi. Nah, di sini statusnya masih on hold ya. Oke, nah di sini nih. Nah, ini order yang saya lakukan tadi ya, ada di sini. Nah, terus kalau misalkan Anda sebagai admin, nah itu kita bisa masuk ke WooCommerce order. Nah, di sini order yang masuk tadi ya. Kalau mau ngelihat tinggal pencet nomor di sini ya. Nah, di sini statusnya on hold. Nah, ini semuanya informasinya ada di sini. Ya, kan kode unik semuanya ada di sini. Ada masuk semua ya. Nah, jadi kalau misalkan order action, jadi misalkan nanti sudah kita complete, misalkan udah dikirim, nah tinggal di sini complete order. Nah, tinggal pasang di sini ya. Jebret. Ini kalau sudah kita sukses ya. Oke. Nah. Wah, ini belum sebentar. Oke, ini untuk sorry. Ini untuk ngirim email, lupa saya. Ini untuk mengirim email ke customer. Jadi kalau misalkan udah complete order, nah itu jebret. Jadi dia nanti akan dapat email untuk ordernya. Tapi ini nanti kita akan bahas lebih khusus ya untuk email. Saya lupa. Jadi yang ini untuk order status katakanlah sudah complete. Nah, ini kita pasang di sini. Nah, ini kita klik save. Ya. Oke.
Nah, di sini udah diganti order status, udah dari on hold ke complete. Jadi yang ini tadi untuk mengirim email. Lupa saya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi sekarang, nah statusnya sudah komplit ya. Yaudah, itu aja sedikit overview mengenai payment gateway ya. Oke, sekian, terima kasih.